Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfitra Ismail dari kelas 12D Harun Ar-Rashid. Izinkan saya menjelaskan bab fisika gelombang elektromagnetik. Silakan disimak video berikut ini. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gabungan antara medan listrik dan medan magnet yang saling tegak, lurus, berosilasi, dan merambat melewati ruang. Gelombang tersebut membawa energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa medium perempatan. Gelombang akan tercipta kalau ada perubahan muatan. Perubahan tersebut jika terus berlangsung akan menyebabkan perubahan medan magnet dan listrik secara sinusoidal. Selanjutnya adalah jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Yang pertama yaitu adalah gelombang radio. Gelombang radio terbentuk dari osilasi elektron rangkaian listrik dengan panjang gelombang lebih dari 1 meter. Ini merupakan gelombang elektromagnetik terpanjang, namun memiliki frekuensi paling kecil dibandingkan jenis lainnya. Gelombang radio memiliki 5 spektrum, antara lain low frekuensi 30-300 kHz, medium frekuensi 300 kHz sampai dengan 3 MHz, high frekuensi 3-30 MHz, very high frekuensi 30-300 MHz, dan ultra high frekuensi 300 MHz sampai 36 GHz. Gelombang ini dimanfaatkan untuk radio, televisi, dan telepon. Cara kerjanya mula-mula dipancarkan melalui antena pemancar atau transmitter, kemudian sinyalnya diterima oleh antena penerima atau receiver. Dampak buruk yang bisa terjadi akibat pancaran radio frekuensi adalah kerusakan pada jaringan tubuh. Disebutkan jika paparan intensitas pancaran ini yang sangat tinggi dapat menyebabkan pemanasan jaringan biologis dan meningkatkan suhu tubuh. Yang kedua adalah gelombang mikro. Gelombang ini sejatinya merupakan bagian dari gelombang radio, namun frekuensinya jauh lebih tinggi. Spektrumnya meliputi super high frekuensi dengan rentang nilai 3-30 GHz. Gelombang mikro dihasilkan dari sebuah alat elektronik khusus seperti tabung klistron. Gelombang ini umumnya dimanfaatkan untuk microwave atau alat pemanas makanan. Akan tetapi, radiasi gelombang mikro yang terlalu lama pada manusia dapat mengakibatkan penyakit gelombang mikro dengan keluhan, sakit kepala, kecemasan, gangguan tidur, kelelahan, kesulitan dalam berkonsentrasi, perubahan kardiovaskular, dan sentral sistem saraf. Yang ketiga adalah gelombang inframerah. Gelombang ini memiliki frekuensi antara 10⁻11 sampai dengan 10⁻14 Hz. Dengan panjang gelombangnya mencapai 700 sampai dengan 1000 nanometer. Gelombang inframerah bisa digunakan untuk mendeteksi orang yang terkena virus atau sedang sakit. Cara kerjanya ialah dengan memanfaatkan suhu tubuh. Jadi, orang sakit dan orang normal memiliki suhu yang berbeda, sehingga gelombang inframerah yang dipancarkan berlainan. Alat pendeteksi suhu badan kemudian akan mengidentifikasi gelombang infrared yang berbeda itu. Inframerah ini apabila dipaparkan ke tubuh dalam periode waktu yang lama dapat menyebabkan sejumlah efek samping, mulai dari luka bakar derajat ringan, alergi, dan paparan pada mata secara langsung dapat menyebabkan kerusakan lensa mata yang dapat menyebabkan gangguan penglihatan. Yang keempat adalah cahaya tampak. Gelombang ini memiliki panjang dengan rentang berkisar antara 400 sampai 700 nanometer. Rentang panjang tersebut bersifat sensitif di mata manusia sehingga bisa terlihat. Cahaya ini merupakan gelombang elektromagnetik yang paling sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selain nampak dari fenomena pelangi, warna cahaya tampak ini juga biasa digunakan untuk lampu lalu lintas. Cahaya tampak yang sangat kuat dengan spektrum gelombang yang mendekati sinar UV dapat melewati kornea dan lensa, dan dapat menyebabkan silau, sehingga dalam kasus yang ekstrim dapat merusak jaringan saraf sensitif optik pada retina mata. Gelombang ultraviolet. Gelombang ultraviolet memiliki panjang sekitar 1-400 nanometer dengan frekuensi sekitar 10⁻15 sampai 10⁻16 Hz. Sinar ini dihasilkan dari transisi elektron terluar suatu atom dan radiasi termal yang dipancarkan oleh matahari.
paparan sinar ultraviolet yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya adalah sinar X. Sinar X atau X-ray memiliki panjang gelombang yang cukup pendek dengan rentang antara 0,01 sampai 10 nanometer. Namun frekuensinya cukup besar, yaitu antara 10⁻16 sampai 10⁻20 Hz. Sinar ini dihasilkan oleh transisi elektron yang lebih dalam atau terikat pada inti atom, atau bisa juga terbentuk dari partikel yang diperlambat. Radiasi sinar X mampu menembus jaringan tubuh, sehingga biasanya dimanfaatkan untuk bidang kesehatan, seperti CT scan atau röntgen. Paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit radiasi, sindrom radiasi akut, pingsan, kebingungan, mual, muntah, diare, kerontokan pada rambut, luka pada kulit dan mulut, serta terjadinya pendarahan. Yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang panjangnya paling pendek, namun frekuensinya paling besar dibandingkan jenis gelombang lainnya. Panjang gelombang ini kurang dari 10 nanometer dengan frekuensi sebesar 10⁻20 sampai 10⁻25 Hz. Sinar ini dihasilkan dari inti radioaktif ketika terjadi reaksi nuklir. Sama halnya dengan sinar X, sinar gamma juga dimanfaatkan pada bidang kesehatan. Biasanya sinar ini digunakan untuk membunuh sel-sel kanker. Sinar gamma dapat menembus tubuh manusia sepenuhnya. Ketika sinar ini melewati tubuh, mereka dapat menyebabkan ionisasi yang merusak jaringan dan DNA. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akan memberi quotes dari salah satu sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Yang quotesnya adalah, buatlah tujuan untuk hidup, gunakanlah segenap kekuatan untuk mencapainya, kamu pasti berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.